wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, kelas A, Prodi Pendidikan Sosiologi, nomor urut 20, NIM 220603 500020, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit salah satu materi mengenai sumber hukum, di mana salah satu isi dari sumber hukum itu menyangkut traktat atau perjanjian internasional. Yang saya akan bahas pada video kali ini terkait perjanjian internasional, yaitu apa pengertian dari perjanjian internasional. Yang kedua, pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Yang ketiga yaitu apa saja klasifikasi perjanjian internasional. Yang keempat yaitu tahap perjanjian internasional. Dan yang terakhir yaitu contoh dan macam-macam traktat atau perjanjian internasional. Berikut saya akan membahas satu persatu terkait materi perjanjian internasional atau traktat. Yang pertama yaitu perjanjian internasional atau traktat adalah suatu perjanjian atau persetujuan diadakan di antara dua atau lebih negara. Disebut dengan bilateral jika diadakan dengan dua negara, multilateral apabila lebih dari dua negara. Sebab traktat menjadi salah satu sumber hukum, yaitu sebabnya adalah karena traktat itu memuat hukum yang berlaku di wilayah para pihak-pihak. Contohnya Fakta Liga Bangsa dan Piagam Perserikat Bangsa-Bangsa. Yang kedua yaitu pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. Yang kedua yaitu menurut Oppenheim, hukum internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antara negara maupun organisasi internasional yang melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Sedangkan menurut Muntaqo Majar, perjanjian internasional adalah perjanjian bangsa-bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbangkan akibat hukum tertentu. Menurut Weissenberger, dilansir dari Legal Service India, perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antara negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional. Yang kedua di sini saya akan membahas klasifikasi perjanjian internasional. Yang pertama yaitu menurut subjeknya. Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara, perjanjian antar negara dan subjek hukum internasional, dan perjanjian antar subjek hukum internasional. Sedangkan menurut jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral dua pihak dan perjanjian multilateral lebih dari dua pihak. Sedangkan menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibagi menjadi tiga: tahap perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta dua tahap perundingan dan penandatanganan. Menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Menurut strukturnya, perjanjian internasional dibagi menjadi law administratif, aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan liaison kontrak, aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian itu. Menurut pelaksanaan sifatnya, perjanjian internasional dibagi menjadi depositivitas, perjanjian setelah tujuan tercapai, dan executory tiatis, perjanjian yang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu tahap perjanjian internasional. Di sini tahap pembuatan perjanjian internasional telah diatur dalam Konvensi Wina pada tahun 1969 tentang perjanjian internasional. Tahap pembuatan perjanjian internasional
internasional dibedakan menjadi yang pertama perundingan atau negotiation. Perundingan merupakan tahap awal dari pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh wakil negara yang telah ditunjuk dan dilengkapi dengan dokumen Full Power. 34 dokumen ini tidak menjadi penting untuk diberikan kepada wakil negara apabila perwakilan negara tersebut adalah orang yang memiliki posisi jabatan yang memang mempunyai kewenangan untuk menjadi perwakilan negaranya dalam tahap perundingan. Cara perundingan dalam perjanjian internasional yang bilateral dilakukan dengan cara berforce, sedangkan untuk perjanjian internasional yang multilateral biasanya dengan cara konversi diplomatik, yang kemudian hasil dari akhir negosiasi ini akan dilakukan penerimaan dan mengadopsikan naskah perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina pada tahun 1969 yang mana menerima dan mengadopsi naskah perjanjian yang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak yang ikut merumuskan naskah perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu penandatanganan atau signatur. Langkah berikutnya dari pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 Konvensi Wina pada tahun 1969. Penandatanganan bagi perjanjian internasional yang dua tahap berfungsi sebagai tanda berikatnya para pihak terhadap perjanjian internasional. Sedangkan bagi perjanjian internasional yang 3 tahap merupakan bentuk orientasi terhadap naskah perjanjian sehingga perjanjian internasional tersebut dapat berlaku namun para pihak belum terlibat dalam praktek perjanjian internasional. 2 tahap biasanya akan diberikan tegangan waktu hingga 9 bulan. Jika lewat dari itu waktu yang ditentukan, maka pihak yang ingin mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut harus melakukan secara aksesif. Yang ketiga yaitu pengesahan atau ratification. Istilah pengesahan merupakan istilah yang dilakukan Indonesia untuk menyebut suatu ratifikasi, akan tetapi pengesahan dapat melalui beberapa cara dan pengesahan merupakan langkah dari pengikatan negara terhadap perjanjian internasional. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu contoh perjanjian internasional. Pertama yaitu perjanjian Linggarjati, perjanjian konferensi meja bundar, perjanjian New York, piagam PBB, protokol Jenewa, konvensi senjata biologi dan racun atau PCB, konvensi senjata kimia atau CWC, konferensi perlindungan tanaman internasional atau PPC, kemitraan global melawan penyebab permusuhan massal atau BP. Itu yang keenam yaitu macam-macam perjanjian internasional. Yang pertama, macam-macam perjanjian internasional berdasarkan jumlah pesertanya. Yang pertama perjanjian bilateral. Pengertian perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional, yaitu negara, tahta suci, kelompok pembebasan, dan organisasi internasional. Contoh perjanjian bilateral yaitu perjanjian bilateral Indonesia dan India di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011, perjanjian bilateral di Indonesia dan Vietnam di bidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011. Perjanjian bilateral yaitu merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak. Contohnya perjanjian multilateral yaitu Konvensi Wina pada tahun 1969 yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mengenakan akibat-akibat tertentu. Yang kedua yaitu macam-macam perjanjian internasional berdasarkan sifatnya atau fungsinya. Teatri kontak merupakan perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak
Neoma Intiati. Neoma Intiati itu merupakan salah satu perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. Contohnya Konferensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan bagi korban perang, Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi tentang hukum laut pada tahun 1958. Yang ketiga yaitu macam-macam perjanjian internasional berdasarkan isinya. Yang pertama, politik. Perjanjian internasional dalam segi politik merupakan perjanjian yang mengenai politik. Contohnya Fakta Pertahanan Perdamaian seperti NATO, ANZUS, dan SEATO. Yang kedua yaitu ekonomi. Perjanjian internasional dari segi ekonomi adalah yang menyangkut tentang keekonomian. Contohnya bantuan perekonomian dan perdagangan. Hukum internasional dari segi hukum yang mengenai hukum. Contohnya status kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu kesehatan. Perjanjian internasional dalam segi kesehatan adalah yang mengenai kesehatan. Contohnya karantina dan penanggulangan pada wabah penyakit. Poin yang keempat yaitu macam-macam perjanjian internasional berdasarkan potensi tahapan pembentukan perjanjian bersifat penting, yang dimana yang merupakan perjanjian yang dibuat dengan melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian yang bersifat sederhana. Perjanjian yang bersifat sederhana ini merupakan perjanjian yang dibuat melalui dua tahap, yaitu tahap perundingan dan tahap penandatanganan. Yang poin kelima, macam-macam perjanjian internasional berdasarkan subjeknya. Perjanjian antara banyak negara yang merupakan sumber subjek hukum internasional. Perjanjian antar bernegara dan subjek hukum lainnya. Contohnya Organisasi Internasional Tahta Suci dengan organisasi MEE, perjanjian antara sesama subjek hukum internasional. Selain dari negara yang berjanji yang melakukan antar organisasi internasional lainnya, contohnya ASEAN dan NPT. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.